لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم نشأ الإمام حبيب عبد الله بن علي الحداد شيخ أحمد برزوقي زايد شيخ عبد الله فقيه شيخ محمد هاشم رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم وعلى مسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. Kemarin tentang perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekarang fa kaifa bi ida'atil aitam wal aramil wa masakin muslimin wa du'afaihim. Kalau Sayyidina Umar radhiyallahu anhu matinya anak domba saja menjadi beban fikiran. Khawatir akan kena tuntut di akhirat. Karena beliau adalah pemimpin, penanggung jawab di negeri itu, maka bagaimana kalau yang nggak terurus ini adalah anak-anak yatim, para janda, orang-orang miskin dari kalangan umat Islam, dan orang-orang du'afa, orang lemah mereka. Apa kira-kira akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala? Nah, kita ini andaikan menjadi penanggung jawab satu RW aja 100 rumah misalnya, itu aja udah nggak kebayang beratnya di akhirat. Kalau melihat Sayyidina Umar ini, mesti tafakkur, tahu betul keadaan tiap-tiap keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Ada yang kelaparan enggak, ada yang sakit enggak punya uang untuk berobat enggak, ada yang sedang kena musibah apa. Itu kan tanggung jawabnya semua itu. Itu baru setingkat RW. Setingkat kelurahan, terus gimana lagi? Kecamatan dan seterusnya. Masya Allah. Ya, kalau satu kelurahan misalnya satu desa gitu. Isinya 10.000 orang misalnya. Itu kan hampir pasti di dalamnya ada anak yatim, ada janda miskin, ada orang miskin, ada orang-orang lemah. Kalau dengan alasan nggak tahu lalu tersia-siakan, nggak keurus, Allahu Akbar. Apa alasannya di depan Allah Ta'ala nanti? Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagaimana beliau punya perasaan sangat bersalah tatkala ada rakyatnya yang kedapatan kekurangan makanan sampai untuk ngebohongin, untuk membujuk anaknya masak batu kerikil dalam periuk. Itu taunya gimana ya? Dengan terjun langsung. Allahu Akbar. Wa 'alaika ayyuhal qadhi al-mubarak. Maka hendaklah wahai qadhi yang diberkahi, engkau bil ihtirazi wat tathabbuti fi qada'ika. Untuk hendaknya selalu menghindarkan diri atau berhati-hati, wa tathabbuta juga mencari ketetapan, fi qada'ika dalam keputusan, wa hatta yatabayyana al-haqqul ladzi la syakka fihi fataqdiya bihi. Sehingga betul-betul nyata bagimu kebenaran yang tidak ada keraguan dalamnya, fataqdiya bihi, sehingga engkau memutuskan dengannya. Makanya makalah terkenal Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andaikan satu orang
matanya copot kena pukul ini. Begitu kerasnya pukulan sampai matanya lepas. Diadukan A sebagai pemukul misalnya, maka jangan pernah langsung memutuskan salahnya A hanya dengan mendengar pengaduan B ini. Sebab boleh jadi memang ini matanya copot, kena pukul. Tapi nggak mustahil bahwa dia ini pernah mukul A sampai 2 matanya copot, karena kita belum tahu kasus sebelumnya. Betul dia salah, mukul betul dia dizolimi, dipukul sampai matanya copot. Tapi nggak mustahil dia sebelumnya lebih zolim gitu. Mukul sampai 2 mata copot, misalnya begitu. Maka harus dengar dua-duanya. Wa iyyaka wal inhirafa wal maila ila ahadil mutakhasimaini, dan jauhlah olehmu inhiraf, melenceng, wal maila, dan kecenderungan, ila ahadil mutakhasimaini, pada salah satu dari 2 orang yang berselisih. Nah, ini mah zaman dulu betul-betul ditegakkan, zaman sahabat itu. Bagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tatkala berselisih, beliau sebagai khalifah itu berselisih dengan orang lain, maka beliau dipanggil, wahai Abil Hasan, marah beliau pada qadhi itu. Enggak benar kamu itu. Saya ini sekarang bukan sebagai khalifah, saya sekarang sebagai orang yang punya kasus. Panggil saya dengan nama asli. Sebagaimana kamu manggil dia dengan nama asli. Masya Allah. Jadi namanya qadhi itu kan betul-betul harus rata betul di tengah itu. Enggak boleh manggil ini dengan terhormat, ini biasa. Ini panggil nama, ini panggil dengan kunyah. Itu kan udah panggilan kehormatan. Kursinya harus sama, jaraknya harus sama, menghadapnya harus sama, kayak gitu. Zaman dulu itu, zaman, Masya Allah, zaman keemasan Islam. Wa in wajadta syai'an min dzalika famsik 'anil qada'i. Dan apabila kalau engkau mendapatkan sesuatu dari hal itu, fa'amsik, maka tahanlah 'anil qada'i, dari membuat keputusan, hatta yasira 'indaka bimathabatin wahidatin, sehingga dua-duanya yang berselisih ini di sisimu bimathabatin wahidatin, pada satu posisi atau kedudukan yang sama. Bihaitsu la tubali, sekiranya kamu tidak peduli, li ayyihima yakunul haqq, bagi yang mana dari keduanya, yakunu yang ada, apa al-haqq kebenaran, au yakunu atau ada, alaihi atasnya, wa illa, bila tidak demikian, halakta, binasa kamu. Makanya kalau zaman keemasan Islam itu namanya qadhi itu, Masya Allah, bukan hanya tahu teori, tapi punya firasat, punya kecerdasan tuh udah Masya Allah aja pokoknya. Luar biasa gitu. Yang dipilih jadi qadhi itu. Nah, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, siapa nama sahabatnya lupa itu. Ada seorang wanita komplain, mengadu, wahai Amirul Mukminin, saya mengadukan seorang laki-laki yang begitu dekat dengan aku. Enggak pernah kau dapati orang yang lebih ahli bangun malam seperti dia, habis untuk bangun malam. Dan kau tidak akan temui orang yang begitu ahli puasa seperti dia, habis siangnya untuk puasa. Oh ya, pengaduanmu diterima. Dah, pergi aja. Kata sahabat ini yang kemudian jadi qadhi itu, sahabat atau tabi'in, Amirul Mukminin, dia tuh mengadukan suaminya. Enggak, dia tuh muji orang. Bukan, itu mengadukan suaminya itu. Cuman bahasanya lembut sekali. Masya Allah, coba cek lagi. Panggil dia dan suaminya, hadirkan. Coba ulangi lagi. Itu diulang segitu aja. Kata qadhi, yang baru diangkat ini, saya putuskan sesuai hukum Allah. Dari mana coba mutusinya? Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'.
maka saya putuskan Anda sebagai suami paling tidak 4 hari sekali harus menggauli istrimu. Kaget suaminya. Dari mana taunya ini kalau saya nggak pernah menggauli? Ya dari pujian tadi itu. Pujian itu bahasa halusnya pengaduan, tapi jangan pujian. Maka kata Sayyidina Umar, udah, kamu saya angkat jadi qadhi Basrah. Kayak gitu, bahasa yang halus itu ketangkep gitu. Saking cerdasnya, saking tajamnya firasatnya itu. Sampai ada namanya qadhi. Di zaman dulu yang terkenal itu 2, qadhi Syureh dan qadhi Iyas. Itu saking cerdasnya dan tajamnya firasatnya qadhi yang Iyas apa yang qadhi Syureh itu. 3 orang wanita datang menghadap. Kata qadhi ini pada orang sebelahnya, saya cerita sedikit ya tentang 3 orang. Ini belum ngomong ini. Saya cerita sedikit tentang 3 orang ini. Kamu kenal enggak? 3 orang ini, yang satu punya anak, umurnya kurang dari 2 tahun. Yang satu janda, yang satu gadis. Kamu taunya dari mana? Dari cara duduknya. Itu beda semua. Gimana? Jangan diterangkan ya, bahaya ini. Nanti dipakai nandain orang soalnya. Pokoknya hibahnya qadhi saya kayak gitu aja. Dibocorkan jangan ini. Jawabannya dibocorkan jangan. Satu aja katanya. Kalau yang itu janda itu. Kamu tahu dari mana? Lihat aja, tadi begitu duduk dia, matanya langsung belanakan kanan kiri, belalakan kanan kiri itu, jelalatan kanan kiri, lihat kanan kiri. Nah, itu tandanya janda itu. Nah, jadi kalau ada wanita begitu, nah itu insya Allah janda itu. Nah, itu duduk cilang-cilang lewat kanan kiri ya. Janda, udah gitu aja. Kata qadhi ini tadi. Nah, itu zaman dulu firasat tuh kayak gitu. Seperti qadhi Abu Yusuf rahmatullah alaih. Jadi qadhi Abu Yusuf rahmatullah alaih ini, beliau asalnya bukan qadhi asalnya. Ulama besar gitu aja, muridnya Imam Hanifah rahmatullah alaih. Yang sangat terkenal cintanya pada ilmu. Udah sering Abu ya ceritakan bagaimana cintanya pada ilmu itu. Ceritanya paling fenomenal yaitu anaknya meninggal dunia, gak mau ngurus. Cari orang dibayar, tolong urus anak saya. Lah, kamu mau kemana? Majlis Imam Abu Hanifah ini kalau kelewat saya gak bisa nambal. Kalau ini bisa diurus orang lain nih, tolong urus, salatkan, mandikan, kafani, salatkan, bantu kuburkan uangnya, saya mau pergi. Sampai kayak gitu cintanya pada ilmu itu. Kalau ini kelewat satu majelis, nggak ada gantinya, kata beliau. Makanya kalau zaman Abu ya di pondok, nggak tahu zaman sekarang nih. Kalau zaman Abu ya di pondok itu kan ada istilahnya nambal. Nambal itu gimana ya? Yang kelewat sehari kemarin ditambal dengan temannya. Kalau di Indonesia mah nambal hanya nambal logatan. Hanya nambal itu. Kalau di Pakistan wah dahsyat lagi. Nambal itu dengan keterangannya ditulis semua. Sampai kakak kelas Abu ya tuh satu tingkat ada yang Masya Allah hafalannya tuh otaknya nggak tahu berapa giga itu isinya. Itu Ustadz nerangkan itu 1 jam dia ngulang tuh 1 jam. Sampai Ustadznya dehem tuh dia ingat waktu di sini dehem Ustadz ini. Sampai gitu. Terangin, tadi ini batuk ini, waktu ini batuk ini. Ingatnya saya kayak gitu. Jadi diulang persis 1 jam. Ada yang begitu. Kalau Pakistan saya kayak gitu ngulang itu, nambal itu. Jadi keterangan nggak ada yang kelewat gitu. Nah itu kalau di pondok-pondok tradisional seperti Abu ya dulu di Langitan.
Nah, itu santri biasa begitu. Kelewat tambal gitu. Minimal apa? Logatanya itu. Nah, itu salah satu apa bentuk keseriusan lah, bentuk keseriusan perhatian pada ilmu begitu gitu. Bukan asal pernah hatam, enggak. Nah, tapi betul-betul kalau apalagi ngaji hadis itu kan betul-betul ditandain ini hadis yang saya dengar sendiri, ini hadis saya dari teman saya, kayak begitu. Sehingga riwayat dan sanadnya itu jelas. Jangan kalah dengan apa namanya penggemar sepak bola. Oh, dalam liga apa itu? Kalau lihat pertandingan sekali aja, besok pusing itu. Aduh, semalam nggak lihat pertandingannya. Gimana menang siapa itu? Nah, kayak gitu itu. Nah, kita sampai masa ngaji nggak kayak gitu. Ya, Imam Abu Yusuf rahmatullah alaih itu beliau diangkat jadi qadhi gara-gara apa? Gara-gara sumpahnya Khalifah Harun ar-Rasyid rahmatullah alaih. Suatu malam bertengkar sama istrinya, Siti Zubaidah rahmatullah alaiha itu, sampai akhirnya keluar sumpah. Pokoknya kalau kamu malam ini masih tidur di wilayah kerajaan saya, kamu bukan istri saya lagi, saya ceraikan 3. Saking marahnya. Begitu sadar, kaget, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh, kenapa jadi begini? Sama-sama susahnya itu. Istrinya menyesal kenapa berani melawan, suaminya menyesal kenapa sampai talak 3 begitu sumpahnya. Allahu Akbar. Maka malam itu diutus utusan keliling ke kodi-kodi itu. Satu demi satu. Gak kebayang waktu itu, gak ada jet, gak ada helikopter, gak ada apa-apa. Yang lebih cepat daripada kuda gak ada. Sementara wilayah Khilafah Abbasiyah waktu itu ya hampir semua benua kecuali Amerika aja mungkin yang karena belum dikenal. Amerika, Australia aja, Asia, Eropa, Afrika masuk. Mau kemana itu? Keluar dari wilayahnya. Angkat tangan semua, kami gak bisa. Datang ke Qadhi, belum Qadhi waktu itu, ke Imam Abu Yusuf rahmatullah. Gampang itu. Gimana caranya? Malam ini permaisuri tidurnya di masjid. Wah, kok ada jalan keluar dipanggil? Coba jelaskan, ulangi lagi. Iya. Malam ini permaisuri tidurnya di masjid. Maka engkau bebas dari sumpahmu. Kok bisa begitu? Kata Allah begitu. Gimana itu? Wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah, bukan milikmu, bukan wilayahmu, bukan kekuasaanmu. Itu kekuasaan Allah. Dah selesai. Akhirnya diangkat menjadi qadhi. Kayak gitu zaman dulu. Jadi dengan kealiman, dengan kecerdasan, dengan ketajaman, firasat dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang dengan trik juga gitu. Seperti Qadhi Syurah itu. Rahmatullah alaih. Ada orang mengadukan sekretarisnya panitera, sekretarisnya Qadhi ini. Saya punya titipan uang. Tadi diambil susahnya bukan main. Siapa lawan kamu? Itu panitera. Loh, orang saya sendiri. Waduh. Ya udah ntar. Gampang insya Allah. Nah, ini bukan pakai kecerdasan biasa lagi, pakai kecerdasan siasat. Dipanggil itu paniteranya itu. Saya itu mau ada bantuan uang sekian miliar. Tapi saya lagi nyari orang siapa yang bisa amanah dititipin. Kira-kira rumahmu aman nggak? Aman Tuan. Bisa saya titipkan. Bisa. Bener. Jangan khawatir, saya jaga pokoknya. Aman. Bener kamu ini amanah. Tahu, masa nggak kenal. Oh ya udah, nanti kalau udah tiba waktunya saya panggil kamu. Nah udah.
ini sekretaris itu pulang, yang komplain tadi dipanggil. Nah, kamu sekarang tagih itu. Kamu tagih itu, kalau dia nggak ngasih, kamu bilang. Kalau kamu nggak ngasih, saya laporkan qadhi nanti. Akhirnya nagih, nggak dikasih asalnya. Saya laporkan qadhi, terbayang dia, waduh. Kalau saya laporkan qadhi, ketahuan saya ini nanti. Akhirnya dibayar semuanya. Kembaliin semuanya. Baru kemudian sekretarisnya datang. Gimana tuan? Udah ada kabar tuh harta. Kabarnya kamu saya pecat. Dasar pengkhianat. Nah, itu kan bukan dengan takbir kita fikih itu. Dengan kecerdasan bagaimana mensiasati hukum. Nah, menjebak orang yang ya ternyata berkhianat begini. Nah, makanya zaman dulu kalau cerita qadhi itu, Masya Allah. Ajib lah emang. Ya, terkenal dua itu, qadhi Syuraih, qadhi Iyas bin Muawiyah itu. Ada satu kejadian lagi. Itu ada orang komplain karena waktu itu dia utang atau ya hutang begitu. Yang punya utang nggak ngaku. Dibawa ke pengadilan nggak ngaku. Kata yang punya hutang, gimana saya punya utang? Dia kenal aja nggak sama dia. Saya nggak tahu dia ini siapa. Nggak pernah ketemu, baru sekarang tiba-tiba saya dibawa. Waduh, Masya Allah. Kehabisan hujah ini siapa namanya? Pendakwa ini. Kamu punya saksi? Nggak punya. Masya Allah. Tapi firasatnya mengatakan ini benar ini. Ini bohong ini. Tapi kan harus ada saksi. Kalau nggak saksi pengakuan. Ini nggak ada dua-duanya. Nanti ujungnya kan sumpah. Dari yang terdakwa selesai urusan. Sementara firasatnya mengatakan ini benar ini. Maka akhirnya beliau tanya, ingat nggak waktu itu kamu ngasih uangnya di mana? Ya ingat lah. Kira-kira sekian kilo dari sini. Ingat tempatnya? Ingat banget. Di bawah pohon udah gini aja. Kamu ambilkan ranting dari pohon itu bawa ke sini. Terbelalai. Untuk apa? Saya akan jadikan saksi. Dia akan jadi saksi nanti untuk membela kamu kalau memang kamu benar. Berani? Oh berani. Tapi gimana caranya kamu jadi saksi? Gampang, saya bisa bahasa macam-macam. Wah, maka pergilah ini. Nah, kamu tunggu sini ya. Lama perginya kan. Ngobrol, ngopi, tanya anak. Wah, udah akrab begitu. Sampai dia ini lupa kalau lagi di pengadilan. Ngobrol. Akhirnya kok dibilang, lama sekali ini gak pulang-pulang. Ya iyalah, memang tempatnya jauh itu pohon itu. Lah, berarti kamu tahu kan? Iya, kan? Ngaku udah. Kejebak dia. Tadi bilangnya nggak kenal, bilangnya nggak tahu apa-apa, begitu kepancing udah ngaku sendiri. Gitu. Zaman dulu begitu, Masya Allah. Wa iyyaka wa qabulur rasya. Dan jauhlah ilmu wa qabulur rasya pada menerima suap. Fa innaha minas suhti, maka suhunya rasya itu termasuk haram. Waqad la'ana alaihi, dan telah melaknat atas rasya itu, atas suap itu, sebab Allah Ta'ala ar-rasya yang menyuap, wal murtasya dan penerima suap, wasa'ya dan menjadi perantara bainahuma di antara keduanya. Makanya zaman Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaihi ini, beliau terima hadiah aja nggak mau. Sampai diingatkan oleh sebagian orang yang ada di situ, wahai Tuhan, hadiah ini sunnah. Kenapa engkau tolak? Kata beliau, hadiah itu hanya zaman Nabi dan sahabat. Hari ini nggak ada hadiah lagi. Hari ini yang ada adalah suap. Sampai begitu saking hati-hatinya. Dan memang kalau udah nerima suap itu udah susah. Gitu. Untuk adil itu susah banget. Gitu. Dalam kitab itu ceritakan bagaimana
zalimnya qadhi kalau udah kena suap. Ini nggak kena suap ceritanya ini. Ada seorang qadhi pengen beli ayam. Nah, zaman dulu tuh ada, ya seperti sekarang, tempat pemotongan ayam, tempat pengurusan ayam. Tapi ada juga yang itu melayani pembersihan ayam gitu. Jadi ada jasa pembersihan aja. Nah, ada satu orang, dia motong ayam, kemudian malas bersihin, ditaruhlah pada tukang bersihin ayam tadi. Pergi dia. Nah, qadhi datang ke situ. Ada ayam nggak? Habis Tuhan. Nah itu ada satu. Punya orang itu. Untuk saya aja. Nah, itu punya orang. Ini bukan punya saya. Gampang itu. Sini. Kalau nggak masalah kamu nanti. Akhirnya diserahin aja. Nah gratis memang bukan punya dia. Kalau dia datang gimana nanti bilangnya? Bilang aja ayamnya terbang. Kalau dia marah gimana? Suruh lapor qadhi aja, tenang, nanti saya beresin. Dah. Pergi qadhinya. Datang yang pemilik ayam. Mana ayamnya? Hilang, Tuhan. Lah kok bisa? Terbang katanya. Udah nggak masuk akal ini sebenarnya. Kaget loh. Yang bener aja saya kan dari sini dah sembelih, kok bisa terbang? Ya emang begitu, saya mau cerita apa? Kalau nggak percaya, ya udah kita maju ke pengadilan aja katanya. Udah ayo katanya. Kapan? 2 hari lagi. Nah, ini udah punya senjata, orang qadhinya udah kena suap. Maka hari itu dalam perjalanan ke pengadilan, ini si tukang ayam itu berkelahi sama orang Yahudi di jalan itu. Tonjok-tonjokan sampai akhirnya dia pukul itu. Matanya itu pun buta sebelah. Luka buta mendadak. 2 kasus sudah. Begitu mau dikeroyok, lari dia. Ini belum saya ke pengadilan ini. Di jalan dah banyak masalah. Lari. Akhirnya naik ke atas masjid. Nggak ada jalan turun. Ya Allah, mana ini? Lompat dia. Di bawah lagi ada orang duduk. Ketimpa dia, mati. Udah berapa kasus ini? 3 kasus. Nah, akhirnya ketangkep. 3 orang yang komplain ini. Satu siapa? Pemilik ayam. Yang kedua, Yahudi. Yang ketiga, keluarga orang yang meninggal ketimpa tadi. Wah, qadhi pura-pura. Ada apa ini? Ini. Siapa nuntut? Kami. Ramai banget. Coba sini. Satu-satu. Ada apa? Wah, gayanya. Saya tuh nyembelih ayam. Saya udah titipkan saya udah bawa ke tempat dia ini untuk disembelih, untuk dibersihin. Tahu-tahu dihilangkan sama dia. Apa jawaban kamu? Jadi ayam itu terbang, Tuhan. Qadhi karena udah kena suap, dia bilang, "Kamu orang muslim?" "Ya." "Yakin dengan Allah?" "Yakin." "Yakin dengan Quran?" "Yakin." "Isinya ada yang salah?" "Oh, enggak ada." Coba baca. "May yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Kamu yakin kan dengan ayat itu? Yakin. Tulang yang sudah hancur bisa hidup lagi, yakin? Yakin. Ya udah. Kalau yakin ngapain komplain? Udah pergi. Nasib. Jadi karena sudah terima suap, Quran pun bisa dimainkan gitu. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Menang ini satu kasus. Tenang. Sini. Ada apa? Dia mukul saya, ini buta saya. Mata saya sebelah ini buta ini. Oh gitu ya. Coba gimana kalau begini? Oh ini karena qadhi udah kena suap, maka otaknya berjalan juga liciknya ini. Karena dia orang muslim, saya akan berikan keputusan hukuman sesuai orang muslim. Ya baik. Jadi dalam Islam itu ada namanya qisas.
Itu yang saya cari itu. Pukul balas pukul, mata balas mata, buta balas buta. Ya itu yang saya cari. Anda benar. Tapi harus diketahui bahwa orang muslim dengan orang kafir itu 2:1. Maksudnya gimana? Kamu boleh mukul dia, tapi hasil pukulanmu setengah buta. Atau kalau kamu mau nuntut balas sampai dia buta total, kamu harus dipukul lagi, kedua matamu buta, baru kamu boleh mukul dia sampai satu mata buta. Habis saya kalau dua mata saya buta. Udah nggak jadi, saya mundur. Menang lagi. Udah kena ayam masalahnya. Nah, ketiga maju ini keluarga, komplain. Ada apa? Bapak kami dibunuh sama dia. Wah, gimana ceritanya? Dia lompat begini. Kami menuntut kisos. Oh iya, bagus. Itu hak Anda. Maka keputusan saya adalah dia duduk di bawah seperti posisi bapak kamu terjun seperti dia. Waduh, saya terjun ya kalau kena dia mati, kalau saya sendiri yang mati. Mikir semua, gimana kamu berani nggak? Enggak, nanti saya malah mati lagi. Gimana? Enggak dah, kami batalkan tuntutan kami. Menang dia coba. 3 tuntutan lepas. Gara-gara apa? Ayam. Itu bahayanya qadhi kalau udah terima suap tuh kayak gitu. Jangankan hanya pasal buatan manusia, itu hukum Allah aja bisa dimainkan. Itu bahayanya suap. Dan ini kisah nyata gitu, yang ceritanya ini kisah nyata gitu. Bukan dongeng anekdot, bukan. Itu terjadi gitu. Zaman dulu itu. Maka kalau kemudian seperti dalam keterangan sebelumnya bahwa qadhi itu baik di neraka ya. Maklum aja karena memang begitu beratnya ujiannya dan begitu mudahnya terpelesetnya. Wahkum dan hukumlah bima anzalallahu baina ibadillah, dengan yang Allah Ta'ala turunkan di antara hamba-hamba Allah. Fa innahu azza min qailin karimin yaqul wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menghukum dengan yang Allah Ta'ala turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Dalam ayat lain, wadzalimin fa ulaika humul zalimun. Dalam ayat lain, fa ulaika humul fasiqun. Fi ayatin, dalam ayat-ayat bayinatin, yang jelas-jelas, muhkamatin, yang kokoh, fi kitabin majidin, dalam kitab yang mulia. La ya'tihil batilu min bayni yadihi wala min khalfih. Tidak mengenainya apa perkara batil, baik dari depan maupun dari belakang. Wala min khalfih. Tanzilu min hakimin hamid. Kitab yang diturunkan dari yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Wa ammal wilayatu, Allahu Akbar. Adapun kekuasaan atau pengelolaan ala amwalil yatama, atas harta anak yatim, fahiya minal umuril khatirah. Maka itu termasuk perkara-perkara yang bahaya. Wa fiha, dan dalamnya usrun wa masyaqqah, ada kesulitan, ada beban penderitaan. Fayambaghi, maka seyogyanya, wa yata'akkadu, dan menjadi kokoh semestinya, alaman bulia, atas orang yang diberi bencana. Lihat itu. Orang mengurus hartanya yatim disebutnya di sini kena bencana itu. Bukan kebanggaan, bukan. Habis itu pernah ditargib soalnya. Udah Ustaz buka panti yatim aja, Masya Allah. Berkahnya luar biasa Ustaz. Berkah Ustaz. Tuh lihat, Masya Allah, ini gedung, ini mobil, ini namanya uang. Tuh lihat donatur, Masya Allah. Duh gini kok disebut berkah tuh gimana gitu. Terus ukuran berkah tuh di mana? Memang banyak targib untuk menyantuni anak yatim itu memang banyak sekali gitu. Tapi kalau dilihat zaman Nabi SAW, zaman
Qarnul awal umat Islam, zaman keemasan. Itu yang Abu Buya tahu bukan dengan dikumpulin jadi satu lalu dibangun dikasih nama. Wallahu a'lam itu sejak kapan. Yang ada tuh kan disantuni di rumahnya sendiri, atau di rumahnya yang nyantuni, atau ya pokoknya nggak dikumpulin dah, gitu aja intinya. Kumpulin, disatukan, lalu di brand pakai nama. Ya kalau orang melakukan kita nggak menyalahkan, dia siap tanggung jawab. Tapi kalau atau santri Abu ya jangan gitu aja pokoknya. Lihat, man bulia orang yang diuji. Bidzalika dengan itu. Yang bagi sama menyatakan itu apa? Apa ayyubaligha, untuk sangat-sangat fil ihtirazi, dalam menghindarkan diri wal ihtiyati, dan hati-hati benar. Sahabat zaman dulu saking hati-hatinya, karena ada anak yatim di rumahnya yang masih keluarganya, itu ditampung, orang tuanya sudah meninggal, dia yatim, ditampung di keluarganya, itu saking hati-hatinya sampai betul-betul dipisah, dapur pisah, uang, makanan, semuanya pisah. Khawatir kalau harta anak yatim kemakan walaupun satu biji oleh beliau. Padahal masih keluarga sendiri. Makanya setelah itu karena masyakoh luar biasa kan, kebayang ini anak kecil suruh ngurus ini nggak bisa. Ini dipisah jadi double. Dibarengkan, khawatir kemakan. Maka setelah itu baru Allah Ta'ala turunkan, wa in tukhalituhum. Gimana lanjutannya? Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Nah itu intinya di situ. Udah nggak apa-apa campur, nggak apa-apa. Tapi Allah Ta'ala tahu al-mufsida yang ingin merusak yang mana, al-muslih yang ingin memperbaiki yang mana. Maksudnya yang betul-betul pengen khidmat mana, yang hatinya ingin memanfaatkan kesempatan mana, Allah Ta'ala tahu itu. Tapi kan ini berat gitu. Wa yastahida, dan hanya bersungguh-sungguh, hoyatul istihad, dengan puncak istihad fi hifzi amwalihim wa tanmiyatiha, dalam menjaga harta mereka dan mengembangkannya. Nah bayangkan kalau orang, contoh ini. Orang akad, orang hibah, orang sedekah, atau hibah misalnya. Itu kan sesuai dengan omongan atau niat orang yang ngasih. Dah, titip Pak Ustadz untuk anak-anak ya. Kalau begitu untuk anak-anak. Bukan untuk mobil operasional. Bukan untuk bangun gedung. Judulnya untuk anak-anak soalnya. Kecuali kalau kemudian anak-anak itu sudah dikasih tahu, mereka menerima, lalu musyawarah minta ridho mereka ridho semua, baru bisa. Kalau enggak. Tapi apa ada zaman sekarang kira-kira yang pengelola berani begitu gitu. Anak-anak ini ada sumbangan 1 juta. Untuk kalian, boleh enggak untuk bangun gedung begitu? Nah, sementara anak-anak sebagian belum balik, isinya enggak mau tabar, gimana coba? Ribet pokoknya gitu aja lah. Kalau kita kembalikan ke fikih itu, Masya Allah, susah. Berat. Kecuali kalau yang donatur memang bilang, dah ini terserah pengelola lah untuk gedung apa, terserah. Nah itu jelas. Tapi kalau omongnya ada, ini titip untuk anak yatim ya misalnya. Belum lagi efek samping dia. Efek samping ini. Abia pernah ketemu langsung bahwa dengan adanya panti asuhan itu seringkali bayi hasil zina itu larinya ke situ. Jadi orang zina tuh nyantai aja, gampang, dan nanti diaborsi, taruh pinggir jalan sama polisi, pasti diantar ke panti asuhan. Ke panti yatim piatu. Gimana coba? Allahu Akbar. Ya kan banyak efek itu, banyak efek. Dikerjakan tetap, baik caranya gimana yang terbaik, sebagaimana zaman Rasulullah SAW dan qanul awal gitu. Wal yahdhar, dan adalah hati-hati atau menghindarkan diri, min tafritiha wa du'atiha, dari ceroboh terhadapnya, wa itaatiha, dan menyanyiakannya.
min akliha, dan dari memakannya, wa tabdziriha, dan menyia-nyiakannya. Ini amanat semua soalnya. Faqad qala Allah Ta'ala wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah pada anak yatim harta mereka, wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib, jangan kau ganti yang buruk dengan yang baik. Wala ta'kulu amwalahum illa amwalikum innahu kana huban kabira, jangan kau makan harta mereka digabungkan dengan hartamu. Itu adalah ada satu dosa atau kesalahan yang sangat besar. Wa qala ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan zalim. Nah, ini dengan zalim ini emang bukan dengan haknya. Kalau dengan haknya gimana? Ya tadi ceritanya seperti sahabat tadi. Dia memang repot untuk dipisahkan karena dia sendiri kekurangan tenaga, akhirnya disatukan. Tapi dengan kehati-hatian tadi, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Abu ya nggak mengatakan bahwa ya itu rusak semua, asal semua, nggak begitu. Maksud Abu ya. Cuman amanahnya terlalu berat gitu. Amanah itu terlalu berat, beban terlalu berat, kehati-hatian yang harus dikerjakan terlalu berat, yang khawatir jarang bisa dilakukan. Mendingan cari selamat daripada kita terjebak gitu. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam sa'ir, naudzubillah, wallahu alam. Ijlis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bil zalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والآل